أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأقربنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan pengajian ensiklopedia akhir zaman, masih dalam bab tentang pembahasan tanda-tanda besar kiamat. Baik, minggu yang kemarin kita sudah selesaikan bab tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Dah kita panjang sampai terbunuhnya Ya'juj wa Ma'juj. Maka kita akan beralih ke tema yang berikutnya, yakni masa-masa aman. Masa-masa aman. Sebelum tu, minggu yang kemarin lupa saya, setiap tanda-tanda besar tu saya berikan anda doa, betul? Amalan. Betul. Setiap tanda-tanda besar kiamat tu saya ada berikan doa ataupun amalan untuk anda kita amalkan. Ada apa tidak? Contoh, waktu asab duhan berbanyakkan baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus ketika datangnya Dajjal, baca surah Al-Kahfi 10 ayat awal ataupun 10 ayat terakhir, dan baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terus untuk Ya'juj wa Ma'juj, ada doanya. Ada doanya. Mau tahu apa tidak? Ni doa ini dari mana? Daripada Nabi SAW, yang mana diambil daripada kisah yang Nabi sampaikan, kisah Ashabul Uqdud. Siapa? Ashabul Uqdud. Pernah dengar? Pernah dengar apa tidak? Kisah tentang Ashabul Uqdud. Apa maksud Uqdud? Kisah tentang orang yang gali parit. Gali parit. Nah, tahu apa tidak kisahnya? Tidak tahu, maka rujuk surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Baca bang, surah Al-Buruj awal ayatnya. Daripada ayat 1 sampai ayat 9. Baca, pendek-pendek semuanya. Surah Al-Buruj, surah ke ayatnya, pendek kan? Aman, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma yaqulu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hakim alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh wallahu 'ala
Okey, sadaqallahul azim. Baik, terjemahannya. Dengan oleh satu demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat tarif, yaitu para pemirsa kajian yang berapi, yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Baik. Ini Allah ceritakan tentang ashabul uqdud dalam surah Al-Buruj, yakni orang-orang beriman yang dibakar di dalam parit. Orang-orang beriman yang dibakar di dalam parit. Kerana apa? Raja waktu itu tidak suka pada keimanan orang-orang rakyatnya. Maka rakyat-rakyat yang beriman dibakar di dalam parit. Maka kisah ini Nabi sampaikan secara lengkap dalam hadis Sahih Muslim. Saya bacakan kisahnya. Mau dengar? Mau dengar apa tidak? Mau. Baik. Nabi SAW bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada di usia yang senja, ia pun mengatakan kepada raja bahawa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris ilmu sihir. Maka ada seorang anak diutus kepadanya. Tukang sihir tersebut pun mengajari anak tersebut. Jadi zaman dulu sebelum zaman Nabi SAW ada seorang raja dan ada seorang tukang sihir yang jadi penasihat untuk raja ini. Maka tukang sihir ini udah usianya tua, tak ada yang mewarisi ilmu sihirnya. Maka minta kepada raja carikan seorang remaja yang akan belajar ilmu sihir dari tukang sihir tersebut agar boleh melanjutkan ilmu sihir, akan jadi pembantu raja. Maka anak ini dipilih, kan, satu anak di kalangan rakyat dipilih untuk belajar. Maka setiap hari dia harus datang ke istana untuk belajar dari tukang sihir. Jadi anak ini dari kampung pergi ke istana, bolak-balik setiap hari. Maka kata Nabi, di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu dengan seorang rahib. Apa itu rahib? Pendeta. Dan ia pun duduk bersama dengannya dan menyemak nasihat si rahib tersebut. Ia pun begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh si rahib. Ketika ia mendatangi tukang sihir, ia pun belajar. Kemudian begitulah dia pun belajar dengan dua orang. Dia belajar dengan tukang sihir, dia juga belajar dengan rahib. Si rahib ni ajar tentang keimanan. Jadi si rahib ni dakwah dia. Jadi setiap kali dalam perjalanan pergi ke istana, dia akan singgah dalam majlis si rahib. Sampai suatu hari, apa kata Nabi SAW? Si anak ini lambat datang ke istana. Ialah singgah belajar di tempat lain. Maka si tukang sihir ini marah. Kenapa setiap hari kau datang lambat ni? Kenapa datang lambat? Maka kerana terlambatnya mendatangi tukang sihir, ia dipukul. Maka si anak ini pun mengadukan pada si rahib. Rahib pun berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakanlah bahawa keluargamu menahanmu. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah tukang sihir menahanmu. Boleh faham? Jadi si rahib ini suruh berbohong. Kalau tukang sihir nanya, kenapa lambat? Keluarga nahan. Bila balik ke rumah pun lambat kan? Keluarga nanya, kenapa lambat? Tukang sihir menahanku. Maka begitulah terjadinya setiap hari. Nabi lanjutkan kisahnya. Pada suatu saat ketika di waktu ia dalam keadaan yang demikian itu, lalu tibalah di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang yang banyak yang di jalan yang dilaluinya. Maka hari ini, kata anak itu, aku ingin mengetahui apakah penyihir lebih baik ataupun si rahib
lebih baik. Maka di kampung itu, di suatu jalan, ada seekor binatang yang mengganggu. Ada binatang besar. Tak tahu, wallahu alam, Nabi tak sebutkan binatang apa. Jadi ramai orang takut untuk lalu jalan tersebut. Maka hari itu si anak ini pun lalu jalan itu. Terus dia kata apa? Aku nak tes ilmu siapa yang benar. Adakah ilmu tukang sihir ataupun ilmu sirahib. Maksudnya sirahib ni ajar tentang apa? Tentang keimanan, percaya kepada Allah. Maka langsung si anak ini ambil batu, satu batu, sebiji batu kata Nabi. Kemudian ia berkata, Ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada si tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu. Bunuhlah binatang itu. Langsung dilempar batu itu. Terkena kepada kepala binatang itu, langsung mati. Sampai berita ini tersebar kepada orang ramai. Semua dah tahu hal ni. Maka langsung si anak ini pun balik mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib pun berkata, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dari aku. Saat ini maksudnya tingkatan ilmu engkau lebih tinggi dari aku dah. Sekarang kau tak perlu belajar dengan aku lagi dah, sebab ilmu kau lebih tinggi. Maka pergilah kau tempat lain, dan kemudian keadaanmu, kata Nabi, sudah sampai pada tingkat yang sesuai aku lihat. Sesungguhnya nanti engkau akan ada cobaan. Maka jika terjadi demikian, jangan kau pernah menyebut namaku. Jangan pernah. Kata si rahib ni, ilmu kau dah tinggi ni, sampai kau boleh bunuh binatang tersebut. Jadi aku tak ada apa-apa nak ajar lagi. Cuma aku sampaikan pada engkau, satu hari nanti kau akan ditimpa cobaan. Tapi ketika engkau dicoba, kerana engkau mengamalkan ilmu yang aku ajar ni, ilmu tauhid, jangan kau pernah sebut nama aku. Takutnya ketahuan raja. Maka kata rahib ni, kau sembunyikan nama aku. Anak ini pun dapat karamah yang luar biasa. Apa dia? Boleh menyembuhkan penyakit, disembuhkan penyakit orang buta, kata Nabi. Terus menyembuhkan penyakit kulit. Pelbagai macam penyakit disembuhkan. Berita ini tersebar kepada seluruh masyarakat di kampung, di desa tersebut. Maka sampai suatu hari, berita ini sampai ke telinga seorang teman raja. Kerabat raja yang buta. Yang buta. Langsung si buta ni dengar ada orang yang boleh sembuhkan penyakit mata. Dia pun mendatangi budak tersebut. Bila sampai ke anak itu, langsung anak itu pun mengatakan, apa katanya? Aku tak dapat menyembuhkan seorang pun, tapi yang hanya boleh menyembuhkan itu hanya Allah. Jadi anak ni ajar tauhid. Kan dia kata, aku ni bukan menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Jika kau mau beriman kepada Allah, aku akan doakan agar kau sembuh. Maka langsung si kerabat raja ini pun setuju. Dia pun mengucap syahadat. Langsung anak ini pun berdoa, langsung sembuh penyakit. Maksudnya kebutaannya Yun hilang, menjadi laki yang celik. Sahabat raja ini pun datang mendatangi raja, dan ia pun duduk seperti biasanya. Raja bertanya, tiba-tiba kau boleh nampak ni macam mana? Kan kau dulu buta ni, macam mana? Kata raja. Raja pun terkejut. Maka kata si kerabat raja ini, sahabat raja ini, yang menyembuhkan itu Rabbi, Tuhanku. Langsung raja itu pun berkata, apakah ada Tuhan selain aku? Apakah ada Tuhan selain aku? Kata si raja. Maka sahabatnya pun berkata, Rabbku dan Rabbmu adalah yang sama, yakni Allah. Maka raja itu pun marah, langsung menyeksa si temannya, sampai menyebutkan, siapa yang ajar kau ilmu ini? Maka disebutkan si sahabat ini, yang mengajarkan ilmu itu adalah si anak tersebut. Langsung dipanggil. Raja itu panggil anak tersebut. Bila dah sampai, maka kata raja, wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu boleh menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, dan engkau dapat lakukan itu dan ini. Maka kata si anak ini, sesungguhnya aku tak dapat menyembuhkan penyakit siapapun. Yang menyembuhkan itu hanya
Allah. Maka bila sebut begitu, raja itu marah. Siapa Allah? Ya, maka kata si anak ini, jadi Rabbku dan Rabbmu, Tuhan seluruh alam, yakni Allah. Maka raja ini marah sampai dia pun kata apa? Panggil, mana si pendeta, siapa yang ajar ilmu ni? Disebutkan. Maka anak itu sebut, yang ngajar aku adalah pendeta. Langsung dibawakan pendeta itu, langsung diseksa sampai dipukul supaya anak ini kembali ke ajaran yang lalu. Tapi anak ini masih kuat. Sampai apa yang terjadi pada pendeta itu? Langsung digergaji, dibelah sampai terbelah dua. Waktu itu pun anak ini masih tidak kembali ke ajaran asal, yakni tidak mensyirikkan Allah. Terus tanya lagi pada sahabat raja tadi, kau nak kembali ke percaya aku sebagai Tuhan apa tidak? Maka kata si sahabat raja, tak, aku tetap yakin Allah. Langsung digergaji pula di sahabat raja. Maka sampai ke anak ni, sekarang giliran kau, apakah kau yakin aku Tuhan? Kata raja. Maka anak ni masih kata tidak, Tuhan aku Allah. Langsung bila dicuba gergaji, apa yang jadi? Apa yang terjadi? Gergaji itu yang terbelah dua. Boleh paham? Gergaji yang terbelah dua, bukan jasad si anak tersebut, kan? Langsung kata raja ni, baik, gergaji ni tak dapat potong kau ni, aku berikan engkau seksaan yang besar. Dipanggil prajuritnya, kau bawa anak ini sampai ke atas gunung, dari gunung lempar ke bawah biar dia mati. Maka si prajurit pun bawa si anak ini naik atas gunung. Langsung si anak ini baca satu doa. Doa ni nanti anda tahu apa doanya. Bila dia baca doa itu, apa yang terjadi? Yang jatuh adalah semua prajurit, yang selamat adalah anak tersebut. Anak itu pun kembali ke istana. Langsung raja itu terkejut, masih hidup, kan? Maka kata anak ni, yang jaga aku Allah, kau tak dapat berbuat apa-apa. Kata raja ni memarah lagi, prajurit bawa dia ke tengah laut, tengah laut, humban dia ke dalam laut. Maka bawa prajurit pun naik sampan, bawa kapal, bawa anak ni sampai ke tengah-tengah laut. Langsung anak ni baca satu doa itu. Bila baca doa, langsung apa yang terjadi? Sampannya itu yang terbalik, tenggelam semua yang lain. Anak itu selamat, kembali lagi ke istana. Langsung raja tu menggeleng kepala, aduh, macam mana aku nak bunuh kau ni? Macam mana aku nak bunuh kau ni? Maka kata si anak, baik, wahai raja, kau nak bunuh aku mudah, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata si raja, kau kumpulkan seluruh masyarakat di suatu tanah yang lapang, kumpulkan mereka, bahawa kau akan bunuh aku, kan? Diajarkan caranya begini, kalau kau buat begini, kau akan buat aku mati. Apa dia kata? Kumpulkan seluruh orang, terus kau pun panahnya bukan apa sih, dahi, di dahi, sambil kau baca apa dia doa ni? Apa doanya? Baca kalimat ni, Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah, Tuhan si anak ni, Kau sebut itu, pasti aku akan mati. Kau akan berjaya bunuhku. Maka dikumpulkan seluruh rakyat jelata di tengah-tengah bukit. Anak ni disalib. Terus raja tu ambil kalimat tu, langsung baca kalimatnya apa? Bismillahirrabbil. Ni rakyat semua tahu ni, anak ni takkan mati, ada super power, tak mungkin akan mati. Tapi bila raja tu ambil panah, langsung kata Bismillahirrabbil Gulam, langsung dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari anak ini, dilepaskan panah tersebut, terkena di dahinya, langsung anak itu pun mati. Baik, kisahnya belum selesai. Bila anak itu mati, semua rakyat yang di situ semuanya kata apa? Betul, kata anak ni, memang ada Tuhannya Allah. Kami beriman kepada Tuhan si anak ni. Maka makin marah si maksudnya apa? Anak ni berjaya mendakwahi seluruh penduduk di situ. Maka semuanya beriman kepada
Allah. Maka dipanggil, raja itu makin marah. Apa kata raja? Prajurit, gali semua parit, bakar dengan masukkan kayu api dalam parit ini. Siapa-siapa yang tak beriman kepada aku, campakkan ke dalam parit tersebut. Maka semua situ rakyatnya dihumban ke dalam parit satu demi satu. Semuanya beriman kepada Allah. Nabi sebutkan, sampai kata Nabi, ada seorang wanita yang bawa anak kecil. Kata Nabi SAW, ada seorang wanita yang bawa anak kecil. Maka raja itu kata, kau nak beriman kepada aku atau Allah? Maka si perempuan ini mula ragu. Tahu ragu? Nah, mula dah kurang yakin. Maksudnya takut dah. Mati anak kecil lagi ni, kan? Maka langsung si kata Nabi SAW, anak itu mengucapkan kalimat, anak yang kecil itu, yang dibawa tu, langsung kata, apa kata anak ni? Ya umma, wahai ibuku, isbir, bersabarlah, fa innaka ala haq, sesungguhnya engkau di atas jalan kebenaran. Bila anak tu bersebut tu langsung Allahu Akbar, langsung dia pun lompat ke dalam parit yang ada api. Maka kata Nabi SAW, lebih kurang di sini sebutkan hampir 40.000 orang dilemparkan ke dalam api. Baik. Apa moral of the story? Apa moral of the story? Ini yang akan berlaku di akhir zaman, yakni ketika anda berdepan dengan Dajjal. Ketika depan dengan ingat, kalau anda berdepan dengan duhon, akhirat kita tak ada masalah. Boleh faham? Amalan akhirat tidak ada masalah. Ya'jud Ma'jud pun tak ada masalah dengan akhirat. Tapi yang ada masalah akhirat nanti adalah bertemu dengan Dajjal. Sebab Dajjal ini boleh merosakkan seluruh amalan akhirat kita. Fahim dom? Baik. Kenapa saya sebutkan kisah ini? Sebab doa yang dibacakan oleh anak itu. Apa doanya? Setiap kali ada musibah yang menimpa anak itu. Apa doa yang dibaca oleh anak ini? Doanya pendek. Pendek, boleh anda amalkan. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku ataupun selamatkanlah aku dengan cara-caramu. Nah, ini doa yang kita boleh baca ketika berdepan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Bima syi'ta. Udah hafal? Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Pendek dah bu, takkan tak hafal? Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Itu yang dibaca oleh anak itu setiap kali bila raja itu cuba gergaji, bila bawa ke gunung yang tinggi, bila cuba dihumban ke dalam laut. Itu doa yang dibaca oleh si anak tadi. Yakni, ya Allah, selamatkan aku dengan cara-caramu. Caramu. Maksudnya tawakal sepenuhnya kepada Allah. Baik, itu doanya boleh anda amalkan untuk berdepan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Fahim dom? Baik, saya lanjutkan. Baik, selesai sudah kisah tentang Ya'juj wa Ma'juj. Baik, penghujung hadisnya, saya bacakan hadis yang ujung. Hadis yang panjang tentang apa yang akan terjadi kepada setelah itu. Apa yang terjadi setelah kematian Apalah kematian jin? Kematian Ya'juj wa Ma'juj. Sambungan hadisnya di sini disebutkan. Baik. Apa kata sini? Daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim. Sambungannya tadi mana? Sebentar. Okey, udah. Baik.
Saya bacakan. Apa yang ni? Setelah Nabi Isa berdoa tiga kali. Baik, doa yang ketiga. Yang doa pertama, ya Allah selamatkan aku daripada Ya'juj wa Ma'juj. Langsung Allah datangkan seekor ulat, cacing, gigit leher Ya'juj wa Ma'juj, maka semua mati. Bisa kita istilahkan mungkin itu adalah virus yang tersebar, maka mati semua Ya'juj wa Ma'juj. Bila dah mati, maka Nabi Isa turun dari gunung Tursina, melihat banyak mayat Ya'juj wa Ma'juj yang bergelimpangan. Maka Nabi Isa berdoa yang kedua, ya Allah, tolong uruskan mayat-mayat Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah datangkan mengirimkan burung-burung seperti leher unta. Burung ini membawa mereka dan melemparkan mereka seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Dan doa yang ketiga ni, bila dah tak ada lagi mayat Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa melihat masih ada kotoran, masih ada darah-darah, bekas-bekas darah-darah semuanya ni, cebisan-cebisan daging-daging manusia. Maka Nabi Isa berdoa, ya Allah, tolong bersihkan dunia ini daripada segala kotoran ini, ya Allah. Maka Allah turunkan hujan yang lebat, yang tidak pernah turun seperti sebelum ini. Tidak pernah turun. Dan apa yang jadi? Allah mengirimkan hujan kepada mereka. Tidak ada rumah dari bulu atau rumah daripada tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi hingga meninggalkan genangan di mana-mana. Dan Allah memberkahi kesuburannya. Maksudnya bumi ini kembali subur setelah hujan itu berhenti. Maka kita pun beralih ke fasa daripada fasa keempat, pindah ke fasa yang kelima, yakni fasa khilafah ala minhajin nubuwah, fasa pemerintahan Nabi Isa bersama dengan Imam Al-Mahdi. Fasa yang kelima. Dan fasa kelima ini adalah sebaik-baik fasa. Sebaik-baik fasa. Tidak ada lagi orang miskin, tak ada lagi orang sakit. Rumah sakit semuanya kosong, sepi. Tak ada orang yang sakit. Terus tak ada yang bergaduh, tak ada lagi perang, tak ada lagi pertumpahan darah. Berkah fasa yang kelima. Apa dia? Fasa pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Dan Allah keluarkan semua kekayaan bumi, semuanya keluar. Maka semua manusia menjadi kaya. Tak ada orang miskin. Dan yang terbaiknya apa? Bukan hanya berlaku di satu wilayah, tapi seluruh dunia. Baik, orang Islam menguasai dunia ini bila? Paling banyak yang dikuasai 2/3, betul. 2/3 dunia sahaja dikuasai. Itu pun zaman bila? Zaman Turki Utsmani, baru 2/3 bumi dikuasai. Tapi ini dalam pemerintahan Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa, seluruh dunia ini dikuasai oleh orang Islam. Khalifahnya satu, yakni Imam Mahdi. Penasihatnya Nabi Isa. Nabi Isa yang memberikan tunjuk ajar. Fahim dom. Dan yang luar biasanya apa? Tak ada agama selain agama Islam. Semua satu dunia ini semuanya Muslim. Bila dah Muslim, berkah lagi. Maksudnya apa? Semua hasil bumi, hasil tanaman, semuanya berkah. Diberkahi oleh Allah. Di Ustaz, ni ceritanya macam cerita tak benar. Kalau tak benar, anda rujuk surah An-Nur ayat 55. Yang saya sampaikan kemarin. Surah apa? Surah An-Nur ayat 55. Ni bukan hadis. Kalau hadis anda boleh pertikaikan. Ni ayat Al-Quran. Tak ada pertikaian dalam ayat Al-Quran. Ni firman Allah. Janji Allah. Apa Allah janjikan? Surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-55.
Okey, baca kata terjemahannya bang. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, janji Allah pasti terjadi apa tidak? Pasti, tak ada muskilnya, kan? Pasti akan terjadi. Dan Allah janji apa? Aku akan kembalikan pemerintahan dunia ini ke tangan orang Islam. Orang Islam akan kembali gemilang, dan waktu itu tidak ada satu pun agama lain, semua akan menyembah Allah. Faham tak? Jadi satu dunia ni, mana perginya orang-orang kafir? Ha? Apa pula musnahkan? Tak ada musnahkan. Pilihan mereka cuma satu, masuk Islam. Boleh faham? Kalau zaman awal dulu kan, adanya namanya jizyah. Tahu jizyah? Pajak, tax. Tax ini ke atas orang yang bukan Islam yang bernaung dalam kerajaan Islam. Jadi orang tax ini, pajak ini hanya ke atas non-muslim. Untuk orang Islam tak ada pajak. Yang ada hanya zakat ataupun zakat mal atau zakat fitrah. Yang untuk non-muslim yang bernaung dalam kerajaan Islam, adanya kalimat jizyah, harus bayar tax, harus bayar pajak. Di waktu zaman pemerintahan Nabi Isa tidak ada lagi pajak. Jadi pilihannya cuma satu. Orang-orang yang belum beragama Islam, dia mesti memeluk agama Islam. Makanya kita lihat orang Yahudi tidak lagi. Terus orang Nasrani semua berbondong-bondong masuk Islam setelah Nabi Isa kan mematahkan salib. Apa tugas Nabi Isa? Maka misi Nabi Isa di fase yang kelima ada berapa ni? 7. Ada 7 misi. 7 misi. Apa tujuan Nabi Isa turun ke bumi ini? Ada 7 misinya. Yang pertama membunuh Dajjal. Terus memusnahkan Ya'juj wa Ma'juj. Ini dah terjadi ke belum? Sudah ke belum? Sudah. Maksudnya sudah. Kita dah bahas. Terus yang sisanya adalah di zaman pemerintahannya nanti. Fase kelima. Apa dia? Menghancurkan semua salib. Semua salib. Tak ada lagi agama Nasrani. Semua masuk Islam. Terus membunuh babi. Tak ada lagi binatang namanya babi. Kenapa tak ada babi? Haram, tau lah haram. Maksudnya di sini tidak ada lagi unsur haram. Boleh faham? Tidak ada lagi unsur haram dalam makan dan minum. Semua halal. Faham tak? Semua halal. Maka tidak ada binatang yang haram, babi lagi. Terus yang ketiga, Nabi Isa menghapuskan jizyah ataupun teks pajak. Tidak ada lagi pajak. Kan? Terus yang keempat, Nabi Isa menghancurkan agama selain Islam. Jadi tak ada lagi agama lain selain agama Islam. Tidak ada lagi yang menyembah berhala satu pun di atas muka bumi ini. Dan yang berikutnya, Nabi Isa menjadi imam dan hakim yang menegakkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa ini tidak bawa ajaran yang baru, melainkan mengikuti apa yang kita belajar. Apa dia? Syariat Islam. Tak ada syariat yang baru. Kita akan ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan dipraktikkan oleh Nabi Isa. Fahim dong? Maka berkah hidup di fase yang kelima. Tapi dalam hadis di sini sebut berapa lama fase ini? Baik, ada satu hadis riwayat kata 7 tahun. Ada yang riwayat yang lain kata 8
8 tahun. Ada yang kata 9 tahun. Jadi kita ambil secara kesimpulan, fase itu akan berlangsung selama 7 sampai 9 tahun. Lama atau tidak? Bukan selama-lamanya begini. Maksudnya hanya antara sekitar 7 sampai 9 tahun. Baik, bagaimana datangnya pengiraan ini? Saya ambil 7. Dari mana pengiraan ini 7 itu datang? Kata hadis Nabi SAW, Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Ada yang nafsir sampai usia 40, ada yang nafsir selama 40. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sampai usia Nabi Isa 40. Kenapa? Nabi Isa turun usia 33. Tambah 7 tahun merentah. 40 usia wafat. Jadi masuk akal pengiraan ini. Maka mungkin Nabi Isa turun usianya 33 dan berada di bumi ini selama 7 tahun sahaja. Pada tahun ke-40 beliau wafat, diwafatkan oleh Allah. Fahim dong? Jadi bumi ini sangat-sangat berkah. Berkahnya bagaimana? Tidak ada satu pun yang berperang. Jadi ingat kata saya tadi, perang terakhir kita adalah perang melawan Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu tak ada lagi peperangan. Hidupnya indah. Tapi dah kita bahas kemarin kan, berapa nisbahnya laki-laki dengan perempuan pada waktu itu? Nisbahnya kata Nabi SAW, satu laki-laki bersamaan dengan 50 wanita. Satu laki-laki bersamaan 50 wanita. Baik. Kenapa sedikit laki-laki? Ya, meninggal sebab apa? Yes, semua banyak perangnya, banyak kan? Perang nih. Maka ramai laki-laki yang terkorban. Ya, maka meninggalkan ramai janda-janda. Kan? Ramai wanita yang tertinggal. Bapak jangan senyum dulu nih. Bila saya sebut 50 wanita ni, bapak dah mula senyum. Belum tentu bapak sampai ke fasa itu, betul? Betul. Belum tentu kita akan sampai ke fasa itu. Faham tak? Kalau anda nak sampai, harus melewati Dajjal. Nah, kalau berjaya lewati Dajjal, insyaAllah anda mungkin akan sampai. Tapi sebaiknya kita berharap mudahan ya Allah. Jangan pula kata tidak. Mudahan ya Allah sampaikan aku ke fasa yang kelima. Kita semua ingin melihat Islam ini gemilang apa tidak? Mau apa tidak? Kita diperintah oleh khalifah, diperintah oleh seorang rasul. Bumi indah, tak ada orang miskin. Bapak nak cari itu penerima sedekah, tak ada seorang pun. Saya berikan contoh, apa dia? Emas bertaburan di tepi jalan, tak ada orang nak ambil. Boleh bayangkan, ini berkahnya bumi pada waktu itu. Emas bertaburan di tepi jalan seperti batu-batu, tak ada orang yang ambil. Kenapa tak ada orang yang ambil? Semua kaya, dan yang kedua, semuanya targetnya akhirat. Boleh faham? Mereka fokus pada ibadah, hilang penyakit cinta dunia. Boleh faham? Sebab diperintah oleh seorang nabinya, rasulnya dakwah. Imam Mahdi berdakwah. Maksudnya kembali mentauhidkan Allah. Jadi hati mereka ini tidak ada lagi hubbudun dunia. Semua mikir nak kumpul amalan untuk ke akhirat. Maka waktu itu emas tak ada orang yang ambil. Terus kata Nabi, hadis yang lain, unta terbiar. Banyak unta terbiar. Unta di sini maksudnya untuk orang Arab, unta itu adalah harta yang besar, bernilai. Tapi unta terbiar maksudnya apa? Orang tak mikir lagi tentang kekayaan. Fahim tu? Sampai Baitul Mal bingung, nak sedekahkan ke mana ni duit ni?
banyak terkumpul duit zakat nih, nak berikan kepada siapa? Tak ada orang miskin. Maka apa pengajarannya? Selama sekarang bapak masih sempat, banyak-banyakkan bersedekah. Takut nanti di satu zaman anda tak nak bersedekah, tapi tidak ada orang nak menerimanya. Fahim tom? Maka bumi yang sangat berkah, kata Nabi SAW, semua binatang-binatang yang buas dihilangkan sifat kebuasannya, sifat liarnya. Terus binatang yang berbisa dicabut semua bisanya, hilang semua yang buas, yang liar-liar ni tidak ada lagi. Maksudnya hilang di sini semua binatang-binatang yang kita takut selama ini menjadi jina. Allahu Rabbi, menjadi jina. Maka kata Nabi SAW, serigala menjaga domba kalian. Masuk akal apa tidak? Serigala jaga domba. Sekarang tak masuk akal, kan? Harimau seperti kucing di rumah kalian. Tak boleh bela kucing, antum bela harimau. Kira-kira sekarang bela harimau apa jadi? Yang kena terkam siapa? Nah, tak semua orang boleh pelihara harimau. Kata Nabi SAW, ular yang paling berbisa akan bermain dengan anak kalian. Dia tak akan patok. Nah, ini luar biasanya fase yang kelima. Fase khilafah alamin minat. Baik, waktu itu ada negara apa tidak? Ada. Negara-negara Indonesia, Malaysia mungkin ada. Jadi siapa yang perintah? Pasti pemerintah yang utama khalifah. Di bawah khalifah pasti ada gubernur-gubernurnya. Mungkin ada gubernur Indonesia, ada gubernur Malaysia, ada gubernur Amerika. Begitu caranya pemerintahan Nabi Isa. Di mana pusat pemerintahannya? Kata Nabi, pusat pemerintahan Nabi Isa akan memerintah dari Syam. Betul, dari Syam ada dua pendapat. Satu kata Palestina, satu kata Suria, Damaskus dari Suria. Mungkin pendapat yang lebih kuat adalah Damaskus dari Suria. Dari bumi Suria, Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan memerintah. Allahu Rabbi. Ni pingin jumpa Nabi Isa apa tidak? Enggak? Pingin jumpa apa tidak? Dah masuk pingin jumpa Nabi Isa apa tidak? Secara jujurlah, kita di zaman yang tak ada Nabi, betul? Tak ada kesempatan bertemu dengan Nabi kita Rasulullah, kita tak berjumpa. Faham tak? Cuba kita beriman kepada Nabi. Cuba bayangkan, kita diberi peluang untuk berjumpa dengan seorang Nabi. Bukan hanya seorang Nabi, seorang Rasul. Bukan hanya seorang Rasul, tapi ulul apa maksud ulul azmi? 5 Nabi terbaik. Di antara semua Nabi ada 5 yang terbaik. Siapa? Rasulullah, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Betul, 5 Nabi yang terbaik disebut ulul azmi. Maka kita ingin berjumpa dengan Nabi Coba bayangkan Nabi Isa jadi imam solat kita. Dan waktu itu Nabi Isa akan mengembara keliling bumi, berjumpa dengan semua umat Muhammad. Mana tahu sempat datang ke masjid Fastabiqul Khairat? Kan? Bisa jadi kan? Insya-Allah bisa jadi kan Pak Hidayat kan? Tak mustahil, tak mustahil. Dan Nabi Isa disebut di sini pun akan bernikah, kan Nabi Isa belum nikah. Maka disebut di sini selama hidup nanti baginda akan bernikah. Nabi Isa pun akan menikah dan akan punyai anak. Tapi jangan ibu-ibu gembira pula. Takkan nikah dengan orang Nusantara. Yang nikah yang siapa? Kata Nabi, bangsa Arab. Bangsa Arab. Kata Nabi, Bani Juzam. Bani Juzam ada yang daerah di Syam. Akan menikah dan Nabi Isa akan pertama wafat pada usia 40 setelah 7 tahun atau 8 atau 9 tahun
beliau akan wafat, disolatkan, kemudian akan dimakamkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam di Raudhah. Di mana Raudhah? Masjid Nabawi. Ya, ini sekarang ada 3 makam, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kalau anda lihat peta Raudhah sekarang, ada 1 liang lahat udah digali, udah standby. Dalam makam Nabi SAW udah ada 1 liang lahat memang dah di standby. Untuk siapa? Nabi Isa AS. Jadi beliau akan wafat, dimakamkan di Madinah. Maka setelah itu Nabi Al-Mahdi akan memerintah. Bumi ini akan semuanya tidak ada penyakit, tak ada apa, semuanya aman sentosa. Setelah itu Imam Al-Mahdi pun akan wafat. Nah, bila dah wafat akan digantikan oleh pembantu Al-Mahdi. Nabi sebut namanya Al-Qahtani. Al-Qahtani namanya. Tidak dijelaskan siapa beliau, tapi disebut pembantu Al-Mahdi, dan beliau pun sama seperti Al-Mahdi, raja yang adil, bagus, khalifah yang bagus, pun memerintah. Setelah itu semuanya wafat. Maksudnya semua pemimpin hebat semuanya wafat. Bila dah wafat, mulalah perangai apa? Masuklah syaitan membisikkan kembali, menggoda kita kembali. Bila tak ada dah sosok ini, Al-Mahdi tak ada, Nabi Isa tak ada, Al-Qahtani tak ada, manusia mulalah lalai. Apa dia? Lalai. Mulai malas solat, mulai minum khamar, mulai berzina. Maksudnya kita mengulang kembali dosa-dosa yang lalu. Maka apa yang terjadi? Kita tak ada seorang pemimpin yang mengawal kita. Maka masyarakat pun kembali ke jahiliyah. Maksudnya ada orang beriman, masih ada juga orang yang tak beriman. Maka kalimat tadi kan, apa kata Allah dalam surah An-Nur tadi kan, 55 penghujung ayatnya bang? Nah, setelah fase kelima, siapa yang jadi kafir, merekalah termasuk orang yang fasik, ahlul maksiat, pendosa besar. Baik. Berapa tanda kiamat yang sudah terjadi? Duhan, Dajjal, Ya'jud, Ma'jud. Dajjal, Nabi Isa, Ya'jud wa Ma'jud. Terus ini di fase yang keempat, 4 tanda besar. Terus di fase kelima ini akan terjadi 6 tanda kiamat. Dan tanda yang kelima, bila dah manusia lalai ni, makin jauh bermaksiat, kubur dunia, kan, semua maksiat yang dilakukan, maka Allah datangkan tanda kiamat yang kelima, yakni matahari terbit dari barat. Apa dia? Matahari terbit dari barat. Tanda kiamat yang kelima. Dan itu kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Waalaikumsalam. Yes, Bu. Imam Mahdi. Ya, khilafah ala minhajin nubuwah. Penegakan hukumnya seperti mana zaman Nabi dan zaman sahabat, maka disebut khilafah ala minhaj. Maksudnya mengikut corak pemerintahan Nabi dan juga para sahabat. Maksudnya Islam total. Faham dong? Hukum-hukumnya Islam. Maksudnya hukum hudud, hukum syariat Islam, semuanya. Cara hukum kita, orang yang buat maksiat, bagaimana hukumnya? Semua cara Islam. Tak ada lagi cara sekular atau yang lain. Yes, terus.
Yes. Waktu dunia, Bu. Waktu akhirat dah jadi 10.000 tahun dari 7.000 tahun, 8.000 tahun, tak ada kita sampai gitu kan. Kita ingat, kita belajar dari awal. Walaupun hadisnya dhaif, tapi Nabi sebut hadisnya dhaif, tapi boleh ambil sebagai info tambahan. Umatku tidak akan hidup lebih 1.500 tahun. Umat Muhammad tidak akan hidup lebih 1.500 tahun. Sekarang tahun keberapa Hijriah? Apa 45, Pak? Lambat dah, Pak. 46 dah, Pak. Dah masuk Muharram ni, Pak. 1446. Berapa tahun sisanya? 1.005, kita ambil lah 1.005, tolak 1446. 66. 56. Baik, 56 belum selesai pengiraannya. Kenapa? Sebab hijrah itu dikira dari Nabi, peristiwa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Belum dimasukkan 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Kurangi lagi 13 tahun. Berapa? 33 tahun ke depan anda akan melewati semua tanda ini. Wallahualam, ni semua perkiraan, belum tentu kan. Yang hanya tahu tentang kiamat hanya Allah. Jadi gitu, Bu. Jadi waktunya singkat, 7, 8, 9 tahun. Yes. Baik, ada yang lain? Ada? Tak ada? Yang seterusnya ini sangat-sangat berat. Terbitnya matahari dari barat. Ini yang paling ngeri. Apa ngeri? Nanti anda akan tahu kenapa ngerinya. Kan? Kita belajar kan? Tanda yang paling ngeri ini bagi saya memang tanda yang kelima ini. Walaupun Dajjal itu ngeri dah, ini pun sangat-sangat ngeri sebab akan terjadi suatu hal, yakni pintu taubat akan tertutup untuk selama-lamanya. Nah, sekarang masih terbuka. Saat ini masih terbuka. Waktu Dajjal datang pun masih terbuka. Ya'juj Ma'juj masih terbuka pintu taubat. Tapi bila dah matahari terbit dari barat, tidak terjadi lagi taubat kita diterima oleh Allah. Faham tak? Mudah-mudahan kita akan disampaikan dengan keistiqomahan untuk melewati hari-hari di akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.